kita mengumpulkan relawan ambulan untuk Jakarta. Selain kegiatan silaturahmi seperti yang kita lakukan di tahun, juga nanti akan diisi tentang penguatan ideologi kemuhammadiyah oleh Ketua BPN Pak Ustadz Dewan Muda yang sedang dan pelatihan profesionalisme teman-teman yang setiap hari berinteraksi dengan pasien-pasien, nanti bagaimana melakukan pelatihan hidup dasar. Ingatkan kembali yang beberapa waktu yang lalu mungkin sudah jabatan kita refresh lagi. Kalau selama ini kira-kira dari kru ambulan sudah memenuhi prasyarat untuk bisa dikatakan profesional belum? Dari yang secara standar itu sebenarnya harus selalu kita upgrade terus. Terus gitu ya. Okay. Kita upgrade terus. Paling tidak dia biar ikut merasakan perkembangan yang terbaru. Terus bentuk kerjasama dengan PKU Muhammadiyah untuk kru ambulan? Kerjasama saya kira tidak hanya pada rumah sakit PKU Muhammadiyah, juga kepada seluruh rumah sakit yang ada Muhammadiyah yang ada di wilayah Kediri yang sudah terjalin antara relawan ambulan dengan beberapa rumah sakit. Aturun bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja Dr. Muhammad Komarudin, spesialis anak, Direktur SDIIK Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, Dr. Muhammad Ikhwan Ahada MA, Ketua MPKS Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Zainal Arifin, dan yang kami hormati dan kami banggakan relawan ambulanmu se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara gathering dan menjalin silaturahmi antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, MPKS dan juga relawan ambulan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja Dr. Muhammad Komarudin, spesialis anak, Direktur SDIIK Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, Dr. Muhammad Ikhwan Ahada MA, Ketua MPKS Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Zainal Arifin, dan yang kami hormati dan kami banggakan relawan ambulanmu se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara gathering dan menjalin silaturahmi antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, MPKS dan juga relawan ambulan se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua
meringankan derita sesama. Ambulan Muhammadiyah dari persyarikatan untuk bangsa. Ambulan Muhammadiyah dilahirkan untuk semua. Selama roda masih berputar, selama masih berjalan, selama jiwa masih di dada, kami selalu siap sedia. Inilah jalan kami mengabdi para ilahi, berbakti untuk negeri, ringankan derita sesama. Ampunan Muhammadiyah dari persyarikatan untuk bangsa. Ampunan Muhammadiyah dilahirkan untuk semua. Selama roda masih berputar, selama mesin masih berjalan, selama jiwa masih di dada, kami selalu siap sedia. Selama roda masih berputar, selama mesin masih berjalan, selama jiwa masih di dada, kami selalu siap sedia. Bebas, cepat, lemah, dan gembira. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ustaz Rahman Ahmad selaku Ketua BBM Daerah Jakarta, selaku sekaligus Direktur SD Al-Ihsan dan Muhammadiyah Kabupaten Jakarta. Pak Zainal Arifin, Ketua Majelis MTS yang kami hormati, dan pengurus relawan ambulan sedaerah Jakarta dan relawan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang kami hormati dan kami banggakan. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang baik ini, yang cerah ini, kita diberi kenikmatan yang luar biasa, kesehatan, kemampuan untuk hadir pada kesempatan gathering pada pagi ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya acara gathering ini sudah kita agendakan cukup lama, bahkan kita agendakan ketika masih memasuki di bulan Syawal kemarin, tetapi karena sesuatu dan lain hal baru bisa terselenggara pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan silaturahmi pada pagi hari ini. Atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jakarta, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan semua atas segala upaya, segala jaya yang telah membantu meringankan beban saudara-saudara kita pasien yang membutuhkan bantuan dan merujuk ke rumah sakit khususnya PKU Muhammadiyah Jakarta maupun rumah sakit Muhammadiyah di seluruh wilayah daerah istimewa Jakarta. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan pagi hari ini juga nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita sampaikan. Ini adalah pelatihan profesionalisme bantuan hidup dasar untuk lebih merefresh, menyegarkan kembali teman-teman semua yang barangkali saya yakin semua sudah mendapatkan pelatihan. Juga akan kita informasikan bahwa sudah cukup lama memang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jakarta akan melaksanakan proses pembangunan kembali atau disebut PKU Reborn, yang mana dalam proses pengizinan itu waktu hampir 3 tahun
kita melakukan proses perizinan dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat tinggal satu kali lagi sidang Komisi AMDAL untuk melengkapi persyaratan, sementara izin-izin yang lain dari Istana Negara Gedung yang buka prosesnya cukup lama sudah. Kita peroleh izin dari Keraton Yogyakarta karena lokasi rumah sakit PKU yang memang berada di wilayah heritage, di wilayah sumber filosofis kalau menurut istilah keraton, dan dikhawatirkan ketika melakukan galian di dalam ada situs-situs peninggalan sejarah sehingga tidak diizinkan untuk basement, namun berkat negosiasi dan dukungan dari Gusti Kanjeng Mamudi tetap bisa diizinkan walaupun tidak sejalan 3,5 meter. Nah, ini beberapa syarat yang sudah kita tempuh, izin dari Polresta juga sudah keluar, tinggal nunggu sidang Komisi AMDAL yang terakhir. Mudah-mudahan bagaimana selama ini. Jadi barangkali itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, dan mudah-mudahan ke depan kerjasama ini masih bisa tetap kita lanjutkan. Ini akan kami sampaikan video rencana ketika proses pembangunan nanti berlangsung. Bapak Ibu, Bapak mohon berdiri di depan, Bapak menghadap ke audiens. Monggo, silakan. Ya. Monggo, Dr. Komar. Ya, Ustaz Iwan dulu, monggo, Ustaz Iwan. Ya, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Komar dan perwakilan dari Kulon Progo. Selanjutnya, nah, oke. ya foto bersama dulu. Oke, sudah cukup. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Dr. Muhammad Komarudin dan juga Ustaz Iwan Ahada dari pimpinan PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan yang saya banggakan teman-teman driver dan relawan ambulan Muhammadiyah SDY yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dari PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengadakan acara catering ambulan pada kesempatan hari ini. Mungkin pertama Pak di PKU Kota ini, semoga kegiatan seperti ini bisa berjalan
lebih banyak lagi kegiatannya, karena biasanya dari atas tapi turun ke bawah, Pak. Oh, sepakat, kita melihat kemarin rompi PKO ini rompi favorit teman-teman driver, Pak. Dulu dari Laismu PKO Jogja Gamping, alhamdulillah mendapat rompi. Ini kan Pak rompi nih, ini rompi hitam ini rompi favoritnya teman-teman driver, Pak. Tetapi karena drivernya ini sudah lama rompinya dan anggotanya bertambah, alangkah lebih baik kalau nanti ada agenda pembaruan, ya. Amin. Dan selanjutnya kami tentunya ikut mendoakan agar program PKO Reborn yang segera dimulai ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan segera bisa memberikan layanan yang maksimal terhadap masyarakat Yogyakarta khususnya dan masyarakat di lingkungan Yogyakarta dan sekitarnya. Dan kami hari ini menyampaikan ambulan Muhammadiyah DIY sampai dengan hari ini sudah ada di 79 titik layanan, Bapak, seluruh DIY, dengan jumlah armada 109 unit armada ambulan. Terakhir adik paling bungsu adalah ambulan Ponjong, ya, kemarin yang sudah di launching. Alhamdulillah juga dari dukungan dari lain di semua wilayah dari Bia Cukai, alhamdulillah ada titik baru di Gunung Kidul. Dan kami yakin titik ini terus berjalan, terus bertambah untuk titik-titik baru yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan kami di majelis bersama dengan teman-teman di driver dan relawan ambulan berusaha terus memperbaiki dan menstandarkan layanan ambulan kita. Kita sedang siapkan program digitalisasi layanan ambulan kita. Mohon dukungan penuh dari teman-teman driver dan relawan dan juga dari pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY dan seluruh rumah sakit PKO Muhammadiyah Aisyah yang ada di lingkungan Yogyakarta ini, agar layanan ambulan kita ini semakin terstandar, semakin lebih baik lagi, dan seperti di lagu yang sering kita sampaikan di marsnya ambulan, rela, cepat, ramah, dan gembira. Dan alhamdulillah hari ini kegiatannya cukup menggembirakan teman-teman semua. Semoga nanti kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa berjalan lebih banyak lagi aktivitasnya, standar pelayanan dan kemampuan SDM kita di teman-teman driver dan relawan terus meningkat, tentunya dengan dukungan pelatihan-pelatihan yang akan diadakan. Mati Yohana Hada selaku Direktur SDI AIKA Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Jogja. Kepada beliau kami persilakan. Izin Pak Dirut, Mas Jenderal, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya, sehat? Ya, kalau saya bilang ambulanmu, teman-teman langsung menjawab abdi ilahi. Ambulanmu bakti ilahi. Nah, berikutnya ambulanmu dijawab dengan bakti negeri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ambulanmu siap untuk sesama. Oke? Siap. Diulangi atau latihan dulu. Ambulanmu bakti ilahi. Ambulanmu bakti negeri. Ya, ambulanmu. Ulangi, ini masih belum kompak. Pertama, abdi ilahi, mengabdi pada ilahi. Tadi lagu kita mars luar biasa. Pertama, ambulanmu abdi ilahi. Yang kedua, ambulanmu bakti negeri.
Yang kedua, bakti negeri. Yang ketiga, ambulanmu sedia sesama. Sedia sesama. Oke. Teman-teman siap? Baik. Ambulanmu. 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 Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semangat kita hari ini. Luar biasa, teman-teman semuanya. Terima kasih partisipasinya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan Pak Dirut, bahwa apa yang menjadi harapan pasca ini, mudah-mudahan nanti Mas Hafiz bagian humas akan menindaklanjuti dalam pelatihan berikutnya dengan hari ini ada sertifikat, dan pada pelatihan berikutnya menjawab apa yang mungkin disampaikan oleh Mas Zainal. Insya Allah tidak hanya topi, tapi turun sampai ke bumi. Maksudnya kalau sampai ke bumi berarti yang paling paling bawah apa? Iya gitu. Jadi kalau memberi itu lengkap, seandainya bisa begitu. Doakan mudah-mudahan PKU tetap jaya dalam melayani sesama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi tadi dari apa yang disampaikan oleh Ketua MPKS kita, Mas Zainal, mudah-mudahan respon itu bisa dalam waktu atau kita akan upayakan ke depan menjadi bagian rencana atau rensra atau kegiatan tahunan. Terima kasih. Kemudian teman-teman sekalian, materi kita yang pertama, sesungguhnya semua sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Mulai dari ketika kontak dan angkat, sesungguhnya teman-teman sudah sedang dalam proses menjalankan teologi Al-Mamun. Buku yang teman-teman pegang itu adalah regulasi tata aturan di luar aturan yang kemudian dibuat secara normatif oleh negara. Tetapi itulah plus nilai tambah bagi kita para relawan yang dalam lagu tadi luar biasa. Selama roda masih berputar, maka roda ambulan berputar, maka ternyata tidak ada yang ngapal. Selama mesin masih menyala, iya, selama mesin masih menyala, kami, iya, teman-teman semuanya. Itulah sesungguhnya yang tadi disampaikan menjadi cara dakwah. Dalam persyarikatan disebut dengan diversifikasi dakwah. Muhammadiyah berkeyakinan dakwah tidak harus di belakang mimbar saja. Tapi Muhammadiyah dalam berdakwah adalah ketika kita angkat telepon, memberikan layanan, mengatakan siap antar, siap jemput, dan siap Bapak Ibu sekalian ketika keluarga siapapun membutuhkan. Itulah cara dakwah Muhammadiyah yang insya Allah akan mengantarkan kita ke depan pintu gerbang surga Jannatul Na'im. Jadi yang berhak untuk masuk surga bukan mereka yang pandai dan pintar ceramah di depan. Kita juga punya hak untuk memasuki pintu gerbang surga itu. Teman-teman sekalian, sopiran kita, driver kita, layanan kita, itulah ibadah. Maka mari kita ingat betul ayat Allah, janjinya tidak pernah ada sedikit pun teman-teman sekalian Allah mengingkarinya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sekali lagi, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada perbuatan baik yang akan dibalas oleh Allah kecuali dengan kebaikan pula. Nanti kan kita lihat. Nah, inilah Muhammadiyah kita. Inilah persyarikatan kita. Kita semuanya sedang dalam proses bagaimana mendekati Muhammadiyah dengan berbagai lini, dengan berbagai cara. Mereka yang bekerja di AUM maka mendekati Muhammadiyah di AUM.
mereka yang bekerja dan khidmatnya di manajemen organisasi. Teman-teman kita sedang berkhidmat bersungguh-sungguh di struktur organisasi, baik vertikal, horizontal, ortom mau ortom khusus, unsur pembantu pimpinan, dan semuanya. Mereka yang tekun di dalam ideologi senantiasa mengkonsep bagaimana organisasi ini punya dokumen dan tinggalan yang mampu menjadi pagar ideologinya. Begitu juga ketika putusan sekaligus implementasi penerapan apa yang diputuskan persyarikatan ada di dalam manhaj. Mereka semua mengabdi menuju Muhammadiyah melalui berbagai cara dan bidangnya masing-masing. Sejarah saat ini Muhammadiyah terus mengukir bagaimana meninggalkan jejak-jejak dakwahnya, tidak hanya dalam satu perspektif, tapi dakwah Muhammadiyah meminjam kata-kata dari Pak Dahlan Rais. Diversifikasi dakwah Muhammadiyah harus terus diperluas. Hal yang salah satu dakwah yang paling nyata di depan manusia, sifatnya kemanusiaan, adalah ketika ambulanmu, ketika kita semua bergerak, mulai dari mengangkat telepon, menstarter kendaraan, sampai menghantarkan para pasien ke rumah sakit atau kemana yang dituju dengan hati. Inilah teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami persyarikatan kita. Apapun, tangkap mereka, ambil mereka, layani mereka dengan niat untuk kebaikan sesama. Mereka makhluk Allah, mereka diciptakan oleh Allah untuk kita layani dalam persoalan kesehatan ini. Maka sentuh religi mereka. Bapak, mohon maaf, Bapak kepercayaan atau agama apa? Oh, saya Kristen Mas. Mari Bapak, saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya. Bapak Ibu berdoa dengan keyakinan Ibu, saya akan berdoa untuk kesembuhan Ibu. Bapak silakan berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita dilancarkan dalam perjalanan. Sentuhan spiritual itulah yang menjadi diversifikasi dakwah kita, menjadi dakwah kita, sehingga kita berhak masuk surga. Dan jangan-jangan justru kitalah kelompok pertama yang nanti dipanggil oleh malaikat Ridwan memasuki gerbang pintu surga Jannatul Na'im. Bapak Ibu sekalian, karena hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan. Sekali lagi, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Sama-sama teman-teman, 1, 2, 3. Hal ihsani illa. Tancapkan dalam hati kita masing-masing, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan ihsan yang dibalaskan jauh akan lebih banyak, akan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kepada siapapun kita menolong. Semoga teman-teman diberi kesehatan. Semoga teman-teman senantiasa berada dalam keadaan vitalitas yang tinggi, 24 jam siap sedia. Ambulanmu abdi ilahi, ambulanmu bakti negeri, ambulanmu sedia sesama. Oke, kita ulangi. Ambulanmu abdi ilahi, ambulanmu bakti negeri, ambulanmu sedia sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh tim IGD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja. Kepada tim IGD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ambulanmu, 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 PKU Jogja,
metu kok ya. Kuwi sepatune puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka untuk kumpul bareng ya, kumpul bareng refreshing ya. Tadi sudah dikasih semangat sama Pak Ustadz Iwan ya, wah luar biasa. Nah, ini saya tidak akan ngasih apa-apa ya, cuma apa? Memberi refreshing saja ya. Saya tahu bahwa rekan-rekan semua itu sudah mendapatkan materi teori tentang kegawat daruratan itu saya kira sudah sering ya. Bagaimana caranya untuk melakukan BLS, bagaimana melakukan RJP dengan benar, itu saya kira sudah sering di lakukan. Bagaimana pertolongan pertama pada kegawat daruratan itu adalah suatu serangkaian ya, serangkaian atau usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi kegawat daruratan. Jadi kegawat daruratan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Nah itu nanti peran kita itu akan di situ, karena nah ini kita tahu bahwa ambulan itu kan rata di mana-mana ada ya, di area Gunung Kidul, Sleman, Kota, Kulon Progo, Bantul ada, dan kegawatan itu bisa terjadi di mana saja, bisa di jalan, bisa di kampung, bisa di mana, tergantung di mana ya, tergantung di mana nanti peran kita yang ada di sekitar kejadian kita harus berperan, itu seperti itu. Prinsip utama adalah menyelamatkan pasien dari kematian dan kondisi gawat darurat. Oke, teman. Ini. Simba. Coba. Pasien. Ya. Wah, jangan Pak. Wah. Ya. Mas Intan, dengan siapa? Saryanto dari Santen. Santen, dari Banten ya. Oke. Jadi tolong diperhatikan dulu kasusnya, ya. Kasusnya adalah seorang laki-laki usianya 35 tahun. Iya, 35 ya Pak ya. Mengalami kecelakaan terjatuh. Ini kan betul ya Pak ya. Kasus kok terjatuh dari sepeda motor, pasien tampak diam saja pasiennya. Terdapat luka jejas dan memar di kebiruan di sekitar leher ya, di sekitar leher. Terdapat patah tulang di bagian kaki kanan ya, bagian kaki kanan. Nah, terus kemudian bapak-bapak ambulan ini mendapat informasi untuk melakukan penanganan terhadap pasien tersebut. Ya, monggo nanti tim ambulan ini akan berdiskusi dulu karena ini mungkin beda 10 menit. 10 menit, pokoknya kalau belum 10 menit belum dianggap selesai. Ya, begitu ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Harry Potter dari ambulan Panggang. Kantor dari ambulan kita di. Assalamualaikum, saya Dedi dari ambulan Monaklik Sleman. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalannya sambut. Dipilihkan Pak? Ya. Ini pasiennya probabilitasnya sedang membuka duduk ini Pak. Duduk sare. Woi, posisinya mau tengkurap mau apa silakan monggo. Ya. Ya. Betul.
Mirip boleh Pak? Oke. Monggo dari hitungan 1, 2, 3. Timernya ya, masih timernya ya. Oke. Oke. Sikile loro Pak. Nah, betul. Namanya kecelakaan itu kan posisinya tidak beraturan. Orang yang jelas papan rumah enggak, tidak seenak itu. Biasanya pelatihan itu kesulitan terlentak, wah enak. Tapi kayak seperti ini, nah itu tantangannya itu seperti apa nanti? Ya. Monggo. 1, 2, 3. Oke, apa yang harus dilakukan pertama kali Pak? Oke, yang lainnya memperhatikan, nanti boleh memberikan komen ya. Nah itu. Orang dulu ya, orang dompet nih. Jangan ganti rame loh ya. Monggo Pak, diambil aja. Seadanya diambil. Jadi tim mohon tetap berkonsentrasi dengan suara-suara yang ada di sekitar. Apa centong angin lalu? Konsentrasi penanganan ya, biarkan teman-teman yang bersuara di kakinya. Aku rumah sakit, baik.
dulu yang maju. Yang di depan dulu Pak. Jangan ke belakang dulu. Harus mempertanggungjawabkan ya, di depan dulu. Sambil tunggu ini. Baik, Pak Pusto, selanjutnya mungkin evaluasi dari teman-teman dulu ya. Teman-teman sambil enggak, teman-teman Pak. Itu tidak apa-apa. Ya, monggo silakan ada yang mau memberikan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh penanggulangan ini. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari Seman Atlet ya. Kalau kejadian kecelakaan di jalan, apalagi tadi ada timnya banyak. Yang pertama yang harus kita amankan, pasien jangan dipindah dari lokasi yang jelas jalur terlalu keras, kita amankan dulu, kita halangi agar nanti tidak ada penambahan kecelakaan yang lebih parah. Waktu saya kemarin ada kecelakaan di jalur padat, jadi saya sendiri menghalangi lalu lintas agar tidak menambah pasien yang terjatuh tadi tertabrak lagi. Yang pertama, apalagi tadi ada timnya, seharusnya berbagi peran ya. Yang satu mengamankan jalan lalu lintas untuk supaya lalu lintas itu dialihkan ke alur yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa walaupun kita harus cepat menangani, tapi jangan segera tergesa-gesa menangani pasien. Karena kalau kemarin saya yang kecelakaan itu saya lihat dulu, saya tunggu sampai 10 menit kalau kecelakaan, karena itu kalau fatal itu memang kita perlu namanya bantuan yang lain. Tapi kita tunggu, kadang kemarin pas kita tungguin 10 menit sadar. Nah, walaupun mukanya itu apa ya, iya kena aspal dan berdarah. Tak tungguin dulu, ternyata sadar. Nah, tapi ada bagian-bagian yang sakit. Ya seperti tadi dikatakan ada yang kakinya seperti itu, di tangan seperti itu. Nah, di situ yang saya mengevaluasi kalau ada tim sebaiknya ada sebagian yang mengamankan jalan itu agar tidak banyak lalu lintas yang lewat itu menambah korban. Yang pertama, yang kedua untuk pengangkatan leher, karena tadi pemakaian penyangga leher itu kalau nggak boleh diangkat sebetulnya, cuma dimasukkan ya, ditelesepi gitu. Kalau diangkat, kalau jalan betulnya segi tengkonya itu kena apa ya, itu malah tambah ketekuk jadi tambah parah. Itu aja evaluasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Malaysia satu kali. Oke, teman. Ini. Siba. Coba. Pasien. Ya. Wah, jangan Pak. Wah. Ya. Mas Intan, dengan siapa? Saryanto. Dari Sanden. Sanden, dari Banten ya. Oke. Jadi tolong diperhatikan dulu kasusnya, ya. Kasusnya adalah seorang laki-laki usianya 35 tahun. Iya, 35 ya Pak ya. Mengalami kecelakaan terjatuh. Ini kan betul ya Pak ya. Kasus kok terjatuh dari sepeda motor, pasien tampak diam saja pasiennya. Terdapat luka jejas dan memar di kebiruan di sekitar leher, ya, di sekitar leher. Terdapat patah tulang di bagian kaki kanan, ya, bagian kaki kanan. Nah, terus kemudian bapak-bapak ambulan ini mendapat informasi untuk melakukan penanganan terhadap pasien tersebut.
Ya, monggo nanti tim ambulan ini akan berdiskusi dulu karena ini mungkin beda 10 menit, ya 10 menit, pokoknya kalau belum 10 menit belum dianggap selesai. Ya, begitu ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Harry Potter dari ambulan Panggang. Kantor dari ambulan Kebati. Assalamualaikum, saya Devi dari ambulan Munafik Seman. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalannya sambut, dipilihkan Pak. Ya. Ini pasiennya, probabilitasnya sedang monggo Pak. Ibu akhirnya Pak. Ibu sare. Woi, posisinya mau tengkurap mau apa silakan monggo. Ya. Ya. Ojo lah. Ini boleh Pak. Monggo dari hitungan 1 2 3. Timernya ya, masih timernya ya. Sikil loro Pak. Nah, betul. Namanya kecelakaan itu kan posisinya tidak beraturan. Orang jenis papan rumah enggak, tidak seenak itu. Biasanya pelatihan itu kesulitan terbentak, wah enak. Tapi nggak seperti ini. Nah, itu tantangannya itu seperti apa nanti? Ya. Monggo. 1 2 3. Oke, apa yang harus dilakukan pertama kali Pak? Oke, yang lainnya memperhatikan, nanti boleh memberikan komen ya. Nah, itu. Orang dulu ya, orang jumpat nih. Pilgenan ganti rame lo ya. Monggo Pak, diambil aja. Seadanya diambil.
mohon tetap berkonsentrasi dengan suara-suara yang ada di sekitar. Apa centong angin lalu? Konsentrasi penanganan ya, biarkan teman-teman yang bersuara di kakinya. Satu rumah sakit baik, siap. ya, kasih plus untuk ini. Biarkan dulu. Kamu ya Mas ya. Biarkan dulu ya Mas. Yang di depan dulu Pak. Jangan ke belakang dulu. Harus mempertanggungjawabkan. Ya, di depan dulu. Kami tunggu ini. Baik, Pak Pusto, selanjutnya mungkin evaluasi dari teman-teman dulu ya. Untuk teman-teman sambil juga teman-teman, itu tidak apa-apa. Ya, monggo silakan ada yang mau memberikan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh penanggulangan ini. Ya, monggo Pak. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari Sleman Atlet ya. Kalau kejadian kecelakaan di jalan, apalagi tadi ada timnya banyak. Yang pertama yang harus kita amankan, pasien jangan dipindah dari lokasi, yang jelas jalur lalu lintas kita amankan dulu, kita halangi, agar nanti tidak ada penambahan kecelakaan yang lebih parah. Waktu saya kemarin ada kecelakaan di jalur padat, jadi saya sendiri menghalangi lalu lintas agar tidak menambah pasien yang terjatuh tadi tertabrak lagi. Yang pertama, apalagi tadi ada timnya, seharusnya berbagi peran ya. Yang satu mengamankan jalan lalu lintas untuk supaya lalu lintas itu dialihkan ke alur yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan tergesa-gesa walaupun kita harus cepat menangani, tapi jangan segera tergesa-gesa menangani pasien. Karena kalau kemarin saya yang kecelakaan itu saya lihat dulu, saya tunggu sampai 10 menit kalau kecelakaan, karena itu kalau fatal itu memang kita perlu namanya bantuan yang lain, tapi kita tunggu. Kadang kemarin pas kita tungguin 10 menit sadar, nah walaupun mukanya itu apa ya, iya kena aspal dan berdarah-darah, tak tungguin dulu, ternyata sadar. Nah, tapi ada bagian-bagian yang sakit ya, seperti tadi dikatakan ada yang kakinya seperti itu, di tangan seperti itu. Nah, di situ yang saya mengevaluasi, kalau ada tim sebaiknya ada sebagian yang mengamankan jalan itu agar tidak banyak lalu lintas yang lewat itu menambah korban. Yang pertama. Yang kedua, untuk pengangkatan leher, karena tadi pemakaian penyangga leher itu kalau nggak boleh diangkat sebetulnya, cuma dimasukkan ya, ditelesepi gitu. Kalau diangkat, kalau di jalan betulnya segi tengkulnya itu kena apa ya, itu malah tambah ketekuk, jadi tambah parah. Itu aja evaluasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pengalaman ambulanmu se-Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi sampai siang hari ini tidak terasa kita bisa bersilaturahmi di rumah sakit pertama milik Bumi Putra. Jadi rumah sakit ini adalah rumah sakit pertama yang Indonesia belum lahir, kita sudah lahir. Tepuk tangan untuk kita semua.
Dan semoga teman-teman semua bisa nguri-nguri sejarah. Nguri-nguri sejarah itu apa? Menghidup-hidupi sejarah. Disinilah lahirnya gerakan PKU, Penolong Kesengsaraan Umum. Dan Bapak Ibu semua adalah bagian dari relawan-relawan itu. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Untuk tim, silakan konsumsinya dibagi dong. Ayo konsumsinya dibagi langsung saja. Dan nanti kami harap Bapak Ibu seluruh relawan setelah ini dahar kembul bersama, insya Allah konsumsinya cukup lah. Dan nanti ampun pulang dulu karena ada sedikit oleh-oleh dari rumah sakit, mungkin uang transport atau apa tadi disiapkan oleh panitia. Dan berkaitan sedikit banyaknya kiri. Siap. Jadi selanjutnya ada satu titipan dari MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nanti akan disampaikan oleh saudara saya dari Dr. Arfi. Sebelum kita akhiri nanti monggo Dr. Arfi bisa menyampaikan titipan apa itu dan apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh MPKU. Monggo. Ya, terima kasih banyak Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-bapak semua. Perkenalkan saya Dr. Arfi. Di sini saya mewakilkan dari proyek Mentari Club Food yang di PKU ambulanmu sehatkan bangsa. Oke, tepuk tangan dong. Matur suwun, banyak salah kami mohon maaf. Billahi bisabil fastabil khairat. Kegiatan kita mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Masih boleh datang mriki. Nanti pulangnya sudah ditunggu bidadari-bidadari ini yang akan nyangoni Bapak Ibu semua. Emang sengaja MPKS itu menghadirkan adik-adik kita Oke, Leman. Ini. Siba. Coba. Oh, siap. Assalamualaikum. Sehat. Ya, singatan ya. Anu kesan acara ini. Kesan acara ini. Oh, ya, pemain mantap luar biasa matur nuwun PKU Terus Muhammadiyah lagi. Yogyakarta. Oke. Salam papat aja kaget.